menjadi keyakinan. Ulangi ya. Mungkin Paulus dibebaskan, juga Agripa merasa bahwa Paulus sudah semestinya dibebaskan seandainya ia tidak naik banding ke Roma. Keinginan Paulus untuk berbicara kepada orang Yahudi di Roma berkenaan dengan kepastian yang telah menjadi keyakinannya bahwa Yesus adalah pengharapan Israel. Meskipun ada fakta bahwa ia berkhotbah dari satu kota ke kota yang lain kepada persekutuan Yahudi membawa pertobatan orang banyak. Banyak juga kaum penentang. Paulus disadarkan bahwa sebagai langkah pertama yang ia sampaikan adalah berita yang bersifat keyahudian, sehingga kepada tiap perkumpulan yang baru ia memberikan kesempatan pertama untuk menanggapinya. Beberapa orang heran bahwa orang-orang Yahudi Roma tidak mendengarkan apa-apa dari Yerusalem tentang orang yang membuat kerusuhan ini. Tapi orang-orang Yahudi Yerusalem mungkin telah memutuskan untuk tidak memberitakan kasus mereka ke Roma. Penentangan terhadap Paulus bisa saja telah menguat ke Palestina sebelum para penguasa merasa bahwa mereka harus menegangkan orang-orang Yahudi. Tetapi di Roma, dakwaan keagamaan dari sekelompok penduduk yang picik menentang warga Roma yang terbuka pastilah gagal. Bagaimanapun adalah lebih sulit untuk mengerti protes orang-orang Yahudi yang bodoh itu tentang pandangan Paulus. Implikasinya adalah meskipun kehadiran suatu komunitas Kristen di Roma telah nyata seperti fakta-fakta dalam surat Paulus, orang-orang ini hanya mendengar keselentingan, namun komunitas Yahudi dikeluarkan dari Roma untuk sementara waktu oleh Claudius. Untuk sementara, jemaat menjadi menonjol, yang terdiri atas orang-orang dari bangsa lain, dan persekutuan orang-orang Yahudi yang barusan kembali itu mungkin tidak ada hubungannya lagi dengan mereka yang berada di kota besar itu. Paulus dan para pemimpin Yahudi menyediakan waktu untuk bertemu, di mana usaha-usaha Paulus untuk memberitakan Injil kepada mereka hanya untuk mendapat keberhasilan yang bercampur aduk. Paulus menyatakan kefrustasian dan kekecewaannya dengan mengutip Yesaya 6 ayat 9 sampai 10, bandingkan dengan Markus 4 ayat 12 dan paralelnya. Bagian dari situlah ia tunjukkan dalam surat kepada jemaat Kristen di Roma 11 ayat 8. Kesimpulannya, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang berasal dari Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Yang penempatannya justru pada bagian akhir dari kitab ini dapat dengan mudah disalahpahami atau dibaca sebagai penutup dari kemungkinan pekabaran Injil selanjutnya kepada orang-orang Yahudi. Tetapi bagian ini semestinya dibaca sama seperti semangat yang terdapat dalam deklarasi pasal 13 ayat 46. Di seluruh kisah para rasul, Paulus bisa saja berpaling kepada jemaat-jemaat Yahudi tertentu, tetapi tidak atas seluruh bangsa Yahudi. Suasana masih tetap seperti dalam pasal 28 ayat 16, Paulus masih dalam tahanan rumah, tetapi bebas bersaksi kepada siapapun yang datang kepadanya. Ungkapan 2 tahun penuh mendorong para pembaca untuk bertanya, apa gerangan yang terjadi setelah itu? Agaknya Paulus telah dieksekusi oleh orang-orang Roma, tetapi bisa juga tidak. Tampaknya apa yang mungkin adalah bahwa sekarang yang menentang Paulus sudah tidak ada lagi. Ia telah dilepaskan dan ia bepergian serta menulis beberapa surat, 1 dan 2 Timotius dan Titus, sebelum ia ditangkap dan dieksekusi pada tahun 64 sebelum Masehi. Mengapa Lukas mengakhiri di titik ini? Kita tidak pernah tahu jawaban atas pertanyaan ini. Tetapi jawaban yang paling sederhana adalah sangat mungkin Lukas mengakhiri cara itu karena ia telah membawa para pembaca ke masa kini,
Lukas telah menulis surat selama Paulus dipenjarakan dan tidak menulis tentang hukumannya dan petualangan selanjutnya karena hal itu belum terjadi. Jalan panjang melalui 2 buku Lukas telah membawa sejarah Kristen dari awalnya di ibu kota Yerusalem yang penuh misteri di bagian timur itu sampai ke masa modern yang berlaku baginya dan bagi pembaca serta ke pusat pemerintahan dunia, Roma. Oke, thank you. Kasih, Wer. Puji Tuhan, kita kembali belajar firman Tuhan, menutup kisah para rasul. Oh iya, sorry. Bentar. Buku ini ditutup dengan pelayanan Paulus di Roma, tetapi misi pemberitaan Injil Kristus terus berlangsung sampai hari ini lewat gereja Tuhan. Di bab ini ada 5 bagian. Kita lihat secara cepat. Kisah para Rasul intinya diakhiri dengan to be continued, ya, bersambung, karena tidak ada Paulus meninggal di situ atau seperti apa. Lebih tepat dikatakan bahwa to be continued, karena dikatakan di sini bahwa Lukas tidak bermaksud menulis biografi Paulus. Lukas bertujuan untuk menggambarkan, mendeskripsikan pekerjaan Allah Roh Kudus, pekerjaan Tuhan Yesus, dan bahwa Injil, meskipun kita nanti sering baca Paulus itu dirantai, dipenjarakan, tapi selalu Injil tidak tertahankan, unstoppable. Bisa kita katakan bahwa pesan dari Lukas mengakhiri buku ini adalah buku ini tamat, tetapi misi Yesus yang diberikan kepada gereja, dipercayakan kepada gereja, belum selesai. Itu berarti kekristenan, baik di Roma pada abad-abad awal, sampai sekarang di Indonesia, kita bisa masuk kepada kisah para rasul ini. Ya, kita masuk ke 5 poin yang di-share oleh buku ini. Lima aplikasi saat kita sama-sama berjuang untuk melanjutkan misi Paulus yang diakhiri dengan pelayanan rumah di kota Roma. 5 poin. Pertama, mari kita memanfaatkan setiap kesempatan sebaik mungkin. Intinya adalah di sini bahwa saat di penjara, Paulus tidak komplain, tetapi justru
proclaiming-nya, memberitakan kabar baik. Siapapun yang datang, siapapun yang menjaga dia, siapapun yang ditugaskan untuk mengawasi dia, nanti dia menerima kunjungan, itu pun menjadi kesempatan untuk Paulus memberitakan Injil. Ayat-ayatnya nanti bisa baca sendiri ya. Kolose 4 ayat 2 sampai 6. Ayat-ayat yang ditampilkan di sini merupakan surat-surat yang Paulus tulis selama 2 tahun di penjara Roma di Roma. Suratnya Kolose ini ya. Filemon juga. Berdasarkan survei dari Perjanjian Baru, diyakini bahwa kesaksian Paulus, pemberitaan Paulus, bukan hanya berdampak kepada orang-orang yang menjaganya, tentara-tentara yang ditugaskan menjaganya, tetapi bahkan bisa berpengaruh ke petinggi-petinggi di istana Kaisar. Nomor 2 adalah mengajar semua orang tentang Raja Yesus dari kitab suci. Kita sudah terus membahas bagaimana Paulus menggunakan perjanjian lama untuk menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinanti-nanti, Raja yang dinanti-nanti oleh kaum Yudaisme, oleh orang-orang Yahudi. Cakupan pelayanan atau pemberitaan Paulus adalah pertama dari pagi sampai sore ya. Dari pagi sampai sore, kemudian dari cover pembuka sampai penutup, semua ditujukan kepada Yesus. Kemudian dari hati ke hati. Jadi Paulus tidak hanya memberitakan tentang Yesus, tapi juga berusaha meyakinkan dengan kasih. Berusaha meyakinkan tentang kerajaan Allah. Terakhir dari orang Yahudi ke bangsa-bangsa lain. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Wewe, bukan berarti terus pelayanan ke bangsa Yahudi dihentikan. Terus Paulus terbeban bagi bangsanya, tetapi tentang pengalihan ini juga menjadi sebuah fakta. Kemudian meminta Tuhan memberikan keberanian. Meminta Tuhan memberi kita keberanian oleh Roh Kudus. Ya, tadi sudah disinggung bahwa Paulus menulis 4 surat selama di penjara ini. Selama 2 tahun di penjara ini. Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon.
Kemudian kita pun membaca bahwa orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menjadi saksi itu ditandai dengan keberanian, bukan kecerdasan, bukan latihan yang matang, bukan tentang ini ya, tentang Petrus dan Yohanes, bukan tentang educated, bukan tentang train, terlatih, bukannya. Tapi yang menjadi ciri, bukan kita nggak perlu ini belajar ya, bukannya. Bukan juga kita nggak perlu dilatih. Tapi ciri yang menjadi pembeda saat orang lain menyaksikan adalah keberanian. Ini yang perlu kita minta dari hari ke hari, sehingga bukan cerdasnya kita, bukan pintarnya kita, bukan terlatihnya kita yang orang tangkap, tetapi tentang keberanian kita. Kemudian kita perlu mempertahankan keyakinan yang tak tergoyahkan dalam Injil. Bandingkan dengan 2 Timotius 2:9 tentang Paulus dirantai, penjara, namun firman Allah tidak tertahankan. Firman Allah tidak dipenjarakan, tidak dirantai. Gospel tidak bisa ditahan, tidak bisa digagalkan. Ini yang menjadi keyakinan kita, apapun kondisi kita, mari kita mempertahankan kepercayaan kita bahwa Injil itu mampu melakukan hal-hal yang menurut kita mustahil. Ini Paulus sudah alami, meskipun 2 tahun dia hanya di rumah, tidak boleh kemana-mana. Tetapi kita baca tadi, banyak orang, bahkan diyakini para pejabat di kekaisaran bisa mendengar, bisa percaya pada Injil. Itu menunjukkan sekali lagi bahwa meskipun Paulus diikat, namun Injil tidak dapat dibatasi. Ini kiranya juga menjadi keyakinan kita. Keadaan apapun kita bisa share Injil, kita bisa membuat Injil itu terbukti, tidak terbendung oleh apapun. Itu bisa menjadi pengalaman kita. Puji Tuhan. Ya, ini dari Kisah Para Rasul semua. Kita bisa track apa yang Lukas tulis di Kisah Para Rasul untuk menunjukkan bahwa Injil, firman Allah itu terus maju, terus bertumbuh, terus berkembang, terus mengalahkan, terus memperoleh kemenangan. Ya, terakhir, tadi ada 5 ya, ini kelima berarti. Mari kita baktikan seluruh hidup kita demi Sang Raja sampai kita sendiri bertemu dengan Dia muka dengan muka. Ini tentu beberapa tafsirannya. Tadi yang Pak Wewe baca itu 64, Paulus sudah dipancung ya. Lalu di bagian ini, di buku ini beda lagi nih. Diyakini, ini menurut Witherington, tafsiran dia, Paulus dibebaskan sekitar tahun 62 atau 63.
Kemudian kebebasan tersebut digunakan dia untuk mengunjungi beberapa tempat, mengunjungi gereja-gereja yang ia dirikan, dan menulis 1 Timotius dan Titus. Jadi kita bisa lihat betapa produktifnya ya Paulus setelah di Roma itu produktif banget. Kita hitung berarti nanti ditambah 2 Timotius ada 7 surat. Betapa produktifnya Paulus meskipun mendekati akhir-akhir hidupnya ya. Tadi saya dengar di YouTube ada yang menafsirkan Paulus mengunjungi Kolose ya. Kolose bertemu dengan siapa bosnya Onesimus? Filemon ya. Bertemu dengan Filemon mengantar Onesimus. Kemudian dia lupa juga saya. Filipi apa ya. Kemudian dia ke Troas. Di Troaslah ia kembali ditangkap. Nah, setelah ditangkap inilah, sebelum dia dibunuh, ia menulis 2 Timotius. Tidak heran kita baca ini ya. 2 Timotius 4. Ini kita baca aja sama-sama ya. Sebagai penutupan Kisah Para Rasul menutup pelayanan Rasul Paulus di bumi ini. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. 16-18. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ya, itu dari buku ini. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Wewe. Ya, terima kasih banyak, Bung. Kita udah selesai menyelesaikan pembahasan Kitab Para Rasul. Sebelumnya tadi sudah disampaikan di grup ya, untuk kita semua berbagi kesan dari pelajaran kita di Kitab Para Rasul. Buat saya lah ya pertama ya. Berdua katanya. Apa-apa berdua. Ya, untuk saya kesannya merasakan dari Niar. Ada tamu. Kenapa nih? Ya, kalau dari saya sih ngerasa bahwa tulisan dari Lukas ini kalau sekilas sebelum kita membahas kisah para rasul sebegitu detail ini seperti ya cerita alur cerita gitu, tapi setelah
kita membahas sama-sama gitu dan dipertegas dari buku Bung Semi gitu. Jadi membuat saya terbawa gitu oleh suasana, seolah-olah ada di situ gitu. Jadi dari awal murid-murid Yesus dipenuhkan di loteng Yerusalem oleh Roh Kudus. Nah, itu jadi dari pekerjaan awal Roh Kudus, walaupun di situ Rasul Paulus juga nggak ada, tapi saya melihat dari pembelajaran ini banyak banget gitu yang saya boleh dapat, bahwa Tuhan begitu luar biasa gitu. Sebelumnya kita bahas di Injil Yohanes, satu sosok pribadi yang luar biasa gitu, yang menjadi teladan murid-murid, bahkan juga Rasul Paulus meneladani Kristus, dan setelah itu manusia biasa gitu, sama seperti kita, murid-murid, rasul-rasul, dengan pekerjaan Roh Kudus dipakai untuk memberitakan Injil. Yang terakhir, yang pasti dalam banget kita boleh belajar Rasul Paulus dari kisah Rasul ini, jadi boleh mengerti gitu alur cerita kenapa sih surat-suratnya gitu, ternyata semua saling berkaitan gitu. Jadi dari surat di Roma, Korintus, semua ternyata saling berkaitan gitu. Jadi apa yang dikatakan di kisah para rasul, di suratnya pun nggak ada yang kontradiksi gitu. Jadi itu yang saya boleh dapat sih, kesan-kesannya dari yang boleh sudah kita lewati gitu intinya. Jadi mungkin ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan, silahkan. Niar sedang ada tamu tadi, jadi mungkin yang lain dulu deh. Ya, Kak Suci mungkin ya. Yang lain dulu weh. Oh, Niar udah ada ya. Atau Alif boleh. Oh, nggak ada Elis toh. Septa. Septa di mana? Di bawah, Mari. Iya, Kak Septa di bawah. Nah, terpisahkan. Yang lain dulu, Mami. Oh, yang lain dulu. Niar. Yang lain. Kok pada yang lain dulu semua? Mama Rini dulu deh. Wah, Karena aku sering pertama, Kak Rini. Mama Rini lagi puyeng banget ini. Nggak fokus. Marin, sehat nih. aja susah nih ya. Sehat aja susah. Sehat aja susah, apalagi nih si COVID lagi ada di dalam tubuh nih. Si COVID kagak diundang nih. Ribet. Ya, Seta. Ayo Kak Seta. Kamu lah. Kamurni. Iya, Tante Murni dulu. Suaranya belum, Kak. Suaranya. Mic-nya. Udah kedengeran? Udah kedengeran. Yang lain dulu, ntar aku bagian doa aja. Emang situ kakak doa penutup sih memang. Tahu aja. Udah feeling ya? Udah feeling ya? Maaf ya, tadi lagi makan. Kelaparan daripada ngedrek-dek, makan dulu. Iya, benar. Dengerin. Ayo yang lain aja dulu. Niar. Lempar-lemparan ya. Ayo Niar. Bau Rora. Iya, atau bau. Kalau nggak ada saya ini nih. Saya matiin nih. Kalau nggak ada saya bubar nih.
Ya udah nihar dulu nih Ray, cepetan daripada dibubarin ya. Iya. Oke. Iya, takut. Kalau saya kesannya ya seperti yang lain pastinya sangat bersyukur sekali sama pembelajaran kisah para rasul ini. Kita semua, terutama saya pribadi, dan saya rasa juga pelajaran kita ini datang pada saat yang tepat gitu loh. Terutama untuk saya pribadi sih. Jadi waktu di Australia, di Melbourne ini, saya sih ceritanya sama Bung Semi sama Kak Rini pernah cerita kalau saya kan udah mulai serius pelayanan gitu. Saya di sini koordinator untuk salah satu cabang gereja gitu di City. Dari kisah para rasul awal-awal itu memberikan saya motivasi, inspirasi untuk seperti apa sih gereja mula-mula itu. Jadi apa yang diajarkan tentang gereja mula-mula itu saya terus doakan dan kepengen terus diaplikasikan gitu loh sama jemaat-jemaat. Mungkin kalau di Depok kita bersyukur ada Bung Semi, ada jemaat-jemaat yang udah dewasa rohani, tetapi kalau di sini masih kekurangan masih belum sedalam itu gitu. Jadi kisah para rasul ini banyak sekali memberikan inspirasi, memberikan kekuatan, berkat, terutama untuk pelayanan. Untuk kedepannya, saya juga setiap kali pelajaran itu selalu ada gitu loh yang diambil, bukan cuman pelayanan di gereja, tapi bagaimana menentukan langkah ke depan gitu. Misalnya untuk karena saya sekarang kan lagi berdoa itu karena saya mau lulus tahun 2020 ini. Lalu saya minta sama Tuhan, kemana saya harus pergi gitu loh. Apa saya harus pulang ke Indonesia? Apakah saya harus menetap di Australia? Karena perasaan dan pikiran saya, kalau dulu, saya mencari kemana pekerjaan itu ada. Karena saya kepengen menuntut ilmu. Tetapi sekarang, kebalikannya, kemana sih saya harus melayani Tuhan gitu. Jadi, banyak sekali cerita dari kisah para rasul yang menginspirasi. Jadi seperti yang minggu lalu tentang yang kapal itu yang kita bersama-sama belajar. Bung Semi bilang kita harus tahu panggilan hidup kita. Kalau tidak kita akan buang-buang waktu gitu. Waktu saya cerita dengan Ibu Gembala, dia juga bilang, Niar, tujuan hidup kamu apa? Kamu kalau enggak, kamu akan menghabiskan waktumu untuk melakukan hal-hal yang kayak buang-buang waktu karena nggak tahu gitu loh tujuan hidupnya. Jadi masih berdoa gitu loh, Tuhan tuh mau menempatkan di mana. Dan banyak banget hal-hal yang saya dapat dari kisah para rasul, termasuk bagaimana sih Paulus itu yang mengelola waktu. Kan Paulus itu waktu mengajar di salah satu pelajaran kita tahu ya, ternyata Paulus itu bekerja waktu itu, saya nggak tahu tuh yang tentang apa. Paulus tuh bekerja, yang saya ingat 4 jam, lalu mengajar, lalu memberitakan Injil. Dan di situ saya pikir kayak, oh ya, kalau saya memang kedepannya harus pelayanan, karena saya pikir saya tuh mungkin suatu hari ada panggilan gitu loh ke pelayanan, cuman hati ini kayaknya saya masih ada pekerjaan dunia gitu loh yang harus dilakuin. Jadi gimana sih, saya minta sama Tuhan gimana ya biar saya tuh bisa banyak melayani, tapi saya juga butuh gitu loh, butuh untuk pekerjaan, untuk menghidupi diri saya. Ternyata dalam kisah para rasul ini dibilangin kalau Paulus pun bekerja selama beberapa waktu, jadi nggak full, dan sisanya itu harus pelayanan. Dan itu kayak itu yang jadi saya kayak doa, Tuhan kalau bisa saya kerjanya sampai sore aja. Jadi kayak banyak banget hal-hal yang sangat menginspirasi, hal-hal kecil-kecil pun di dalam melayani. Gimana sih kita tahu bagaimana sih pengorbanan Paulus mengerti panggilan hidupnya, itu sangat menginspirasi sih. Dan terutama kayak saya yang baru terjun ke pelayanan tapi langsung
harus nanganin gereja gitu loh. Kalau kalau mau cerita sedikit, waktu saya ngomong ke Bu Gembala bilang, uh, kalau di Indonesia, kalau kamu balik ke Indonesia, beberapa kilometer itu akan ada gereja GPDI. Tetapi kalau kamu di sini, kita tuh nggak ada GPDI. Banyak sekali orang-orang Indonesia yang di regional Australia itu, yang di daerah-daerah beberapa kilometer dari Melbourne itu udah sepi, banyak orang Indonesia, tapi mereka nggak punya gereja gitu loh. Jadi kekurangan pelayan kalau di sini itu. Cuma saya tetap berdoa gitu, seperti kita pernah juga belajar gitu. Banyak sekali rekan-rekan Paulus yang waktu Paulus mau ke Yerusalem itu menahan Paulus, janganlah Paulus pulang ke Yerusalem, itu bahaya. Tetapi Paulus tahu panggilan Tuhan, tahu apa kata Roh Kudus. Dan saya juga berharap seperti itu sih, tahu panggilan Tuhan, tahu apa kata Roh Kudus gitu loh, walaupun orang ngomong apa gitu. Jadi ya, kesan saya banyak sekali pelajaran, terutama untuk untuk awal-awal pelayanan saya di sini sih, dan kedepannya. Jadi terima kasih banget buat Bung Semi, Ko Weweh, dan semua. Thank you. Ya, terima kasih Niar. Yang lain silakan. Unmute. Bau Rora pada kesan dari pelajaran kisah para rasul ini? Mulai chapter baru aja weh, kelamaan kesaksiannya, udah cukup 1-2 orang mewakili. Udah yang pakar-pakar itu. Wewe nih Ya, siapa tahu dapatnya. Karena ada ujiannya, Bau harus kesaksian dulu. Enggak, ntar aja kita sharing ya sambil Bo itu apa ya, sebenarnya mau merespon aja sih, tapi nantilah itu personal aja. Ya, buat Niar nih, hidup ini kerjaan itu juga pelayanan sayang. Ya, kalau kita ada di dalam, oke, Paulus itu emang luar biasa ya, kerennya. Tapi justru itu saya dari tadi tuh lagi mencerna gitu, yang dimaksud pelayanan tuh apakah kita harus ada di gereja ataukah di sekeliling kita orang-orang yang berohani gitu. Justru kamulah dengan karakter yang Paulus yang militan itu bekerja di ladang yang Tuhan percayakan, di tempat pekerjaan kita. Kalau dipikir-pikir sebenarnya nanti kamu akan menemukan itu berat. Tapi kita bersyukur itu pengalaman Roh Kudus itu yang memberikan kita kekuatan. Kalau di lingkungan kita orang-orang berohani itu kayaknya sulit ya menemukan kesusahan-kesusahan dan nggak ada semuanya manis, semuanya luar biasa. Tapi di waktu kita dalam pekerjaan, kita ketemu rohnya Paulus itu yang militan itu kita bawa, yang tetap bagaimana kita bekerja dengan baik di tengah orang-orang yang ambisius, di tengah orang-orang yang mau istilahnya mencari muka kepada atasan atau mempertaruhkan segalanya untuk jabatan. Itu yang struggle-nya di situ. Gitu. Jadi pengalaman pelajaran Paulus kalau menurut saya ya luar biasa. Saya yakin semua kita ngalami itu ya. Tapi rohnya itulah, jiwanya itu, spiritnya itu yang kita bawa di mana Tuhan percayakan kita. Itu aja dari Bo. Lanjutlah Bo, keluaran aja lah, weh. Wah, aku mau kesaksian setengah jam, gimana sih, Bo? Nanti keluaran aja dulu. Berarti Bo nanti pas keluaran, Bo langsung kesaksian. Enggak. Minggu depan. Oke ya. Minggu depan. Minggu depan ya. Oke. Minggu depan. Jadi kita hari ini kesan aja sih sebetulnya. Oh iya. Iya. Ya, Kak Uci silakan. Oke.
Makasih ya, makasih buat semua. Luar biasa ya, ini kisah para rasul ini luar biasa. Bo tadi udah gongnya sebetulnya ya, yang tadi Bo bilangnya, artinya banyak sekali aplikasi kehidupan sehari-hari sebetulnya Bung Semi sudah sampaikan gitu ya. Beberapa poin, 2 poin lah ya yang sangat berkesan di akhir-akhir ya, karena di awal-awal banyak juga bolongnya gitu ya, tapi sesuai dengan kondisi mungkin ya, jadi pas Tuhan izinkan saya dengar gitu ya, terus juga saya resapi gitu ya, berarti ada beberapa waktu juga mungkin tidak terlalu ini gitu, tapi akhir-akhir mulai kisah 25 sampai hari ini itu kayaknya banyak hal yang saya bisa dapatkan secara pribadi gitu ya, tapi saya hanya sampaikan 2 poin aja, nanti kelamaan gitu ya. Yang poin pertama itu spiritnya Rasul Paulus yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita secara menyeluruh tadi ya, jadi nggak hanya di lingkungan gereja saja, tetapi terlebih di keluarga, di tempat kerja, di sosial kita, lingkungan kita, tetangga kita gitu ya, dimanapun kita berada, nggak harus tadi di pelayanan ya, tadi Santa Bau gitu ya, manis semua kalau pelayanan gitu ya, jadi nggak terlalu ini gitu ya. Jadi yang pertama adalah ya fokus gitu ya, pada saat kita baca kisah Rasul 25 kemarin itu ya, Paulus di hadapan Pilatus naik banding itu ada 1 poin yang saya sangat berkesan gitu ya. Ada 1 orang yang namanya Festus kalau nggak salah ya, dia berusaha tidak menunda-nunda masalah gitu ya. Ada bahasa kerennya nih, Bung Sebi kemarin bilang, saya sampai catat gitu ya. His work immediate delay gitu ya. Saya nggak tahu nih, Niar kali ya, saya bahasa Inggrisnya pasir-pasir gitu ya Niar ya. Jadi dia selalu, tuh Tian ketawa tuh dengar saya ngomong gitu. Dia lebih pintar bahasa Inggris dari saya. Jadi dia selalu tidak menunda-nunda masalah gitu ya. Artinya mengerjakan secepatnya gitu. Kemarin juga detail berapa harinya, berapa ininya gitu ya. Itu wow gitu ya, berkesan sekali saya gitu ya. Karena ya saya belum sampai ke taraf sana gitu ya. Kadang-kadang sampai numpuk, baru buru-buru ngerjainnya. Itu dalam pekerjaan kantor atau dalam apa saja itu saya berusaha untuk berusaha untuk merubahnya gitu ya, puji Tuhan ya. Yang kedua, buka dulu contekannya ya, nyatet sih. Yang kedua ini saya nyatet, yang kedua adalah mana kemarin ya, ini yang kedua itu poin penting juga saya dapat di bisa 27 ya, yang 27 kalau nggak salah, yang poin all over gitu ya, poinnya yang berapa, ketiga kemarin ya, ada 9 all-nya kemarin yang dikasih tahu Bung Semi. Gini, poinnya begini, apapun yang kita lakukan gitu ya, terlebih kita sebagai anak Tuhan, terlebih pelayan dimanapun kita berada gitu ya, seperti tadi ya, di keluarga, di pelayanan, di tempat kerja, di lingkungan sosial tetangga kita, di mana aja gitu ya, semua itu berdampak. Kalau yang positif kita lakukan, nah itu positif orang lihat gitu ya. Tapi kalau kita melakukan hal yang negatif, itu juga memberi dampak yang negatif buat orang lain gitu ya. Jadi, nah kita mau yang mana nih gitu ya? Kita mau yang mana nih? Kesannya begitu saya terima kemarin gitu ya. Jadi terlebih di tengah keluarga gitu. Nah sekarang ya kita ada pilihan gitu ya. Ya kita udah mengerti kebenaran, maka gimana nih gitu ya? Apakah kita akan selalu berusaha berperilaku positif setiap saat? Ya, karena biasanya keluarga terdekat kita tahu ya karena kita apa adanya gitu ya. Kita nggak bisa memakai topeng istilahnya ya. Kalau di gereja, di pelayanan, yang kita ketemu mungkin hanya berapa jam seminggu atau berapa jam sehari gitu ya, itu bisa aja kita pakai topeng gitu ya. Tapi kalau di rumah tangga, itu gimana gitu ya? Apakah kita akan selalu berperilaku positif atau bagaimana gitu ya? Itu 2 poin itu yang
akhirnya kesimpulan saya adalah terima kasih Tuhan sudah mendengar firman Tuhan ini, dan Roh Kudus tolong saya gitu ya. Jadi ada kerinduan untuk Tuhan Roh Kudus bekerja dalam hidup saya pribadi sehingga membawa pengaruh yang positif bagi terlebih keluarga terdekat saya gitu. Itu aja ya. Puji Tuhan, makasih semuanya. Kasih Kak Suci. Puji Tuhan. Oke, sudah ya kali ya. Sudah mewakili semuanya. Sekali lagi saya mewakili peserta BS amat-amat berterima kasih buat Bung Semi untuk pelayanannya yang nggak kita bayar sama sekali gitu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Itu kode nggak, weh? Itu kode nggak itu? Kode nggak itu? Apa? Enggak, bukan. Ini ini memang apa adanya gitu kan. Ntar lagi itu, ntar deh tak pribadi Japri ya, weh. Terakhir saya, oke lah. Ya pokoknya intinya mewakili semuanya ya Bung. Terima kasih banyak Bung. Maksudnya untuk jerih lelahnya gitu dengan yang pasti kan sebelum mulai ini kan Bung Semi juga ngoprek-ngoprek baca ini baca itu atau apa, mempersiapkannya begitu matang sehingga saya dan kita semua yang ada di sini saya merasa amat-amat diberkati gitu Bung. Kerinduan saya kan pernah saya cerita bahwa saya pengen sekolah Alkitab di awal tahun, mungkin karena COVID lagi, terus karena sekarang juga tambah parah lagi, ya nggak tahu sampai kapan, tapi dengan media ini, dengan Bible Study GPDI Melati ini menjadi sarana gitu buat saya boleh belajar gitu, dan Bung Semi yang terus membimbing kami lah gitu ya. Terima kasih banget Bung, gitu yang pasti terima kasih banget. Tuhan Yesus memberkati terus menjadi berkat bagi kami, juga terus bantu doa juga buat kami supaya kami tetap setia mengiring Tuhan, setia terus, bukan kita menjadi dengan belajar ini membuat kita menjadi sombong, membuat kita menjadi sok tahu, tapi benar-benar membuat kita semakin rendah hati, semakin kita tahu, semakin kita menyadari keberadaan kita semua. Juga untuk semua teman-teman, semangat untuk di session berikutnya. Kita akan masuk ke perjanjian lama di kitab Keluaran. Banyak hal yang kita akan dapat yang pastilah ya. Yang dulunya bolong-bolong banyak, ya sebisa mungkin disempatkan gitu waktunya. Ya tinggal duduk manis kok kita di sini dengar bahasan Bible Study. Oke, itu aja sih dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Silakan Mama ini